Upacara pembukaan Camping Master Guide Berea Sabtu 10 Juni 2023. Masing-masing pemimpin regu mempersiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada pemimpin upacara. Tujuan Pathfinder, kekabaran apa yang di seluruh dunia pada generasi saya. Moto Pathfinder, kasih Kristus mendorong saya. Aku menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan sudah menuntun perjalanan saya masing-masing boleh tiba di tempat ini dalam keadaan baik. Dan saya coba kita sama-sama mengucapkan diri Master Guide. Master Guide, Salvation and service. masih belum semangat. Master Guide, Salvation and service. Master Guide, Salvation and service. Master Guide. Salvation and service. Terima kasih. Sudah berjalan. Siap. Gerak. Ketika kita datang, kita bersama dengan pemilik tempat ini, Bapak Matanari. Ya. Terima kasih banyak karena kita bisa menggunakan tempat ini pada Sabat ini untuk kita berbakti bersama-sama. Saudara-saudara, kita memilih tema. Ini yang sini siapa tema? Seksi. Oh, kenapa pilih tema ini purpose? Itu Kak Ellen yang pilih. Tiga ayat yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara Tuhan memilih seseorang. Bagaimana cara Tuhan? Yesaya 49 ayat yang pertama. Mungkin kakak Master Guide yang baca ini dulu, yang sudah dapat. Yesaya 49 ayat pertama. Ada kakak Master Guide? Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibu. Ya. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, dari perut ibuku. Memang kalau sekarang udah agak canggih ya, dengan apa namanya, USG 3D atau 4D? 5D sekarang ya. Jadi bisa terlihat ya, terlihat bayi yang ada di dalam dengan alat USG yang canggih. Kan kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-10. CMG, calon Master Guide. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
terima kasih. Kita ini buatan Allah, diciptakan untuk apa? Lakukan pekerjaan baik. Jadi rencana Tuhan menurut Yeremia 29 ayat 11 ya, adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang lalu itu sudah pernah dengar kan? Jadi Tuhan merencanakan atau menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik dan supaya kita hidup di dalamnya, di dalam rancangan dan rencana Tuhan. 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kalau sudah dapat, katakan amin kalau sudah dapat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Setelah baca ayat ini, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Kemudian ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Sama seperti Yeremia, Tuhan rapi dia. Dan ini kehidupan Yusuf menunjukkan bagaimana respon seseorang yang menerima pengurapan dan tuntunan Tuhan. Yusuf berkata, bukan aku, melainkan Allah. Dan ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah membuangnya, Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba saudara lihat. Saya mau tanya, waktu saudara dengar kisah Yusuf, apakah pernah saudara dengar Tuhan memanggil Yusuf seperti Yeremia dan Musa? Apakah pernah Tuhan mengutus Yusuf untuk menjadi pelayannya? Pernah? Yusuf tidak pernah dengar perintah dan pengutusan Tuhan. Tapi yang hebat adalah Yusuf katakan, memang kamu menjual aku, tapi Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Kenapa Yusuf bisa tahu? Karena Yusuf memahami bahwa dia diciptakan untuk sebuah tujuan. Dan yang terakhir, ayat 8, Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pada masa kejayaan Yusuf, dia katakan kepada Firaun, bukan aku tapi Allah. Pada masa kepahitan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf bilang, bukan kamu, tapi Allah. Allah yang menyuruh aku dan Allah yang menempatkan aku. Ingat saudara-saudara, Allah tidak pernah meminta Yusuf, Allah tidak pernah mengutus Yusuf, dan Yusuf tidak pernah mendengar perintah apapun dari Tuhan. Tapi Yusuf tahu benar bahwa dia ada, diciptakan untuk sebuah tujuan. Apakah kita juga di dalam hidup kita bisa memahami bahwa kita ada karena satu tujuan dari Tuhan? Apakah saudara pernah bertanya, saya ada di jemaat Berea karena satu tujuan,
Tidak perlu menunggu untuk dipilih jadi ketua jemaat untuk bisa melayani, atau anggota majelis untuk bisa memimpin. Karena setiap pribadi kita punya misi dan punya tujuan. Tidak perlu tunggu untuk menjadi kaya baru boleh membantu pekerjaan Tuhan. Tidak perlu. Jangan tunggu kayak nanti kalau saya kaya baru saya bantu pekerjaan Tuhan. Tidak. Tidak perlu cari-cari jabatan di dalam gereja, apalagi merusak persekutuan dan persatuan gereja. Cerita Yusuf ditulis agar saudara dan saya mengerti bahwa bukan kamu, bukan aku, tetapi Tuhan yang menyuruh dan menempatkan kita dalam satu tempat, dalam satu gereja, dalam satu lingkungan pekerjaan. Tuhan punya tujuan untuk hidup kita, dimanapun kita berada. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk menyadari bahwa apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani gereja, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan punya misi dan punya tujuan untuk hidup kita masing-masing. Persekutuan di dalam Roh Kudus akan memberkati kita semua, mulai hari ini sampai hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat. Amin. Biasanya si Oslo pakai handphone aja, Pak Pen. Panas tangan kalau gitu Bang ya. Bergetar nanti. Bebas kaya? 1, 2, 3. Yakin nggak itu? Backlight. Ada backlight lagi nih. Siapa? Kelihatan nggak biasanya? Nanti apa? Kelihatan. Di crop aja dia, gampang itu. Gue edit. Udah ya. Ini punya Berea. Oke. Tumben ada Terus Oslo masuk. Nggak usah pendeta. Aku bagian seksi saja.